perbuatan tidak ada Habib lakukan, maka berlaku ajas legalitas tadi, tidak bisa dipidana karena perbuatan yang didefinisikan oleh hakim tadi tidak dilakukan oleh Habib Rizik Syihab. Yang ditata itu kan dokter. Tidak mungkin kapasitas dokter berani bicara yang tidak sebenarnya, tidak mungkin. Nuansa politiknya jelas, kalau kaitan dengan pemilu kan 2024. Jadi kalau 4 tahun kan kalau asumsinya masuk penjara kan aman, jadi nggak ada Habib Rizik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Realita TV di acara Sarita Sarinya Berita. Ya, kali ini kita akan membahas vonis Habib Rizik ini ya, 4 tahun penjara kasusnya. Nah, ini kasus, jadi ini bisa dikatakan pengadilan swab deh. Kasus swab dari Habib Rizik ya. Jadi ya ini kadang-kadang saya bingung mau ketawa atau bagaimana ya, karena ya lucu tapi ya memprihatinkan juga. Bagaimana seorang di swab begitu ya, hasilnya positif tapi mengatakan sehat, itu bisa dipidana 4 tahun penjara. Nah ini tapi terdengar aneh ya pastinya ya. Mantan jaksa Pinangki yang terlibat suap, yang harusnya menegakkan hukum malah menerima suap begitu ya, tapi malah mendapatkan hukuman 4 tahun penjara, sama dengan yang soal swab ini begitu. Jadi ya gimana ya, swab sama suap ternyata hukumannya sama, 4 tahun penjara. Ya sebelumnya biasanya aparat penegak hukum ditambah lebih berat, tapi ini 4 tahun penjara sama dengan ulama yang merasa sehat begitu ya. Tidak pernah, Habib Rizik tidak mengatakan negatif tesnya, cuma merasa sehat, mengatakan sehat padahal saat itu katanya reaktif begitu. Itu saja bisa dihukum 4 tahun penjara. Akhir-akhir ini kita memang sering melihat atau menyaksikan hukum dijungkir balikan di negeri ini ya. Dan ini yang membuat kita terus menjadi polemik ya, karena di mana hukum, di mana keadilan. Untuk itu kita saat ini sudah terhubung dengan Bang Egy Sujana ini ya, Ketua TPUA, Tim Pembela Ulama dan Aktivis begitu. Ya, Bang Egy, gimana nih Bang Egy? Hukumannya 4 tahun penjara, ini adalah hukuman terberat dari 3 kasus yang menjerat Habib Rizik ya. Pertama, Habib Rizik dijerat kasus kerumunan di Petamburan, sudah divonis 8 bulan penjara. Ini banding juga. Kemudian kerumunan di Megamendung divonis denda 20 juta, subsidiar 5 bulan. Dan yang ketiga, kasus tes swab. Ternyata tes swab ini adalah pelanggaran yang paling berat ya. Jadi hati-hati, kalau tes swabnya positif jangan sampai ngomong atau bilang saya badannya nggak kerasa, saya sehat atau seger. Bisa kena 4 tahun loh ya ternyata. Atau ini berlaku hanya untuk Habib Rizik, tidak tahu. Silakan ini Bang Egy. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kajian ilmu hukum, khususnya hukum pidana, itu ada azas, namanya azas legalitas. Pasal 1 ayat 1 KUHP, bahwa tidak dapat seseorang dipidana bila tidak ada hukum yang mengaturnya. Itu azas legalitas. Jadi dalam perspektif hukum pidana tadi itu, kita harus berbasis teori yang sehingga kita tidak berargumentasi menurut kumaha aing cek sudama, bagaimana saya aja, enggak, tapi betul-betul berdasarkan teori. Nah, teori yang saya bangun tadi, azas legalitas, itulah sebagai satu panduan. Kemudian yang keduanya, perbuatan melanggar hukum dan hukuman. Jadi PMH ya, perbuatan 1 P, kemudian melanggar hukum dan hanya hukuman. Nah, dalam konteks perbuatan, kaitan dengan prokes, itu tidak ada sebenarnya yang dilanggar oleh Habib Rizik. Apa yang mau dilanggar? Ya, itu kan rasa yang dia rasakan ketika
diperiksa di rumah sakit UNI itu dia merasa sehat-sehat saja. Pertanyaan seriusnya, bagaimana jaksa mampu menuntut sedemikian rupa, sebelumnya juga di pihak kepolisian untuk diperiksa sedemikian rupa, kok dinyatakan si Habib ini dalam pengertian yang lebih jelasnya dia dianggap menipu atau bohong. Dikenakan pasalnya pasal 14 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Kenapa jadi 4 tahun? Karena sanksinya di situ 10 tahun, tuntutannya 6 tahun. Maka hakim mutusnya 4 tahun. Jadi dalam perspektif itu melanggar ajas legalitas karena perbuatan yang dilakukan yang ada itu tidak mengena unsur yang dimaksud. Karena pasal Undang-Undang Nomor 1 pasal 14 itu adalah undang-undang tentang menyampaikan berita bohong dan membuat keonaran. Nah, pertanyaan seriusnya, onarnya di mana gitu loh. Kemudian bohongnya apa? Kalau bohongnya karena dia harusnya ngomongnya positif dan Habib sendiri tidak ngomong negatif, dia merasa baik-baik saja. Itu kan berbeda sekali dari rumusan hukum. Oke, ini Jadi saya bacakan perbuatan iya. dengan melanggar hukum nggak ketemu dan kepada hukumannya nggak ketemu. Jadi ini suatu kondisi yang anomali sekali gitu loh, normal. Bang Egy, ini saya bacakan pertimbangan hakim ini ya, saya ambil dari Detik News ya. Hakim mengatakan Habib Rizik terbukti menyiarkan berita bohong karena Habib dalam video yang diunggah di YouTube menyatakan dirinya sehat. Padahal menurut hakim saat itu dia statusnya reaktif COVID berdasarkan hasil tes swab antigen. Jadi belum PCR loh ini. Menimbang bahwa majelis hakim berpendapat terdakwa memang belum di PCR dan baru di antigen. Namun berdasarkan Kemenkes tentang pedoman pencegahan pengendalian COVID-19, kondisi seperti ini disebut probable atau kemungkinan COVID-19. Sehingga menurut majelis hakim walaupun belum dilakukan swab PCR, tetap saja terdakwa tidak bisa dikatakan sehat. Karena terdakwa probable, mungkin COVID, jadi mungkin pun ini kena nih. Sehingga informasi yang disampaikan terdakwa adalah terlalu dini dan mengandung kebohongan. Memang tidak disebut bohong, tapi mengandung kebohongan. Jadi kan bohong sama mengandung kebohongan ini mungkin beda ya Bang. Karena tidak sesuai fakta, karena terdakwa sudah tahu dirinya reaktif COVID, namun terdakwa tetap mengatakan kita sudah rasa segar sekali. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan hasil pemeriksaan baik dan mudah-mudahan hasil ke depan baik. Tidak disebutkan hasil pemeriksaan apa ya. Tanpa menunggu hasil PCR sehingga majelis berkeyakinan terdakwa telah siarkan kabar bohong. Jadi ketika mengatakan sehat itu belum tes PCR, itu yang disebut terlalu dini. Jadi dimaksud. Ada beberapa poin yang menarik yang harus dikritisi. Pertama, dia pakai probable, artinya tingkat kemungkinan. Kan bisa logika terbaliknya, kemungkinan juga tidak. Kenapa dia berkesimpulan kemungkinannya positif? Itu kekeliruan besar dari hakim. Ya, antigen memang kadang positif, kadang negatif kan. Antigen kadang-kadang tidak selalu akurat. Kalau probable ya kemungkinannya bisa iya, bisa tidak. Nah, kenapa dia menyimpulkan jadi iya atau positif? Itu kesalahan serius secara ilmu hukum juga. Ya. Kedua, dalam perspektif mengandung, ya, dengan yang betul-betul kena karena positif, itu juga mengandung itu kan satu dimensi bahasa hukum yang tidak jelas. Kalau mengandung itu kan bisa keguguran sebelumnya nantinya atau sesudahnya, bisa lain-lain ya, atau nantinya tidak positif. Jadi sangat mengada-ngada. Itu yang saya bilang tadi teorinya, perbuatan tidak ada Habib lakukan. Maka berlaku ajas legalitas tadi, tidak bisa dipidana karena perbuatan yang didefinisikan oleh hakim tadi tidak dilakukan oleh Habib Rizik Syihab yang dimuliakan Allah. Jadi oleh karena itu di dalam pengertian ini dia tidak pantas dikatakan melanggar hukum. Nah, karena tidak melanggar hukum, maka tidak pantas dong, tidak dibenarkan dia dihukum. Apalagi sampai 4 tahun. Itu kezoliman yang dahsyat. Ya, jadi kemudian tambahan di dalam putusan yang saya lihat, aneh, selama saya lebih dari 25 tahun jadi lawyer ini, nggak pernah ada putusan hakim yang memberikan satu isyarat minta maaf pada presiden.
atau memberikan apa istilahnya Gerasi. gerasi. Itu enggak pernah ada itu. Yang ada pikir-pikir atau terima atau banding, ya, nolak gitu loh. Jadi oleh karena itu ini pasti dalam segi ilmu politik, kalau ini politik ini ada intervensi dari kekuasaan kepada majelis hakim untuk mengkondisikan teskis kepada Habib, mau nggak diminta maaf gitu loh. Ya, Itu karena menurut perbuatan jahat itu. karena menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 ya, tentang gerasi ini, pasal 2 ini saya sempat browsing tadi, bahwa gerasi diberikan bisa didapat oleh setelah memperoleh kekuatan hukum tepat. Udah ingkrah begitu Ini loh. belum apa-apa udah suruh gerasi, coba kan aneh. Kalau sudah nggak menyatakan Belajar banding, hukumnya sudah di mana itu hakim tuh? ya biasanya memang tidak ditawarkan di awal seperti itu ya, setelah ingkrah atau Tidak ada, bukan biasanya, tidak ada, tidak pernah ada. Nah, atau ini sekedar ingin yang memberi. paling penting lagi, Mbak Rahma, kalau ini seperti yang Mbak Rahma sinyalir tadi dengan kondisi di antigen saja kena atau baru di swab aja kena 4 tahun dengan kondisi objektif dari rumah sakit, maka itu menjadi jurisprudensi nantinya. Ini jadi jurisprudensi, jangan main-main hukum itu. Jadi jurisprudensi buat kemudian hari, kalau kondisi yang tadi Mbak Rahma sudah khawatirkan juga, semua bisa diinikan, dipidana seperti itu. Juga termasuk pada pejabat-pejabat yang telah diswab, terus juga nggak mengaku sakit, dia merasa sehat-sehat saja, harusnya dikenapin, dan banyak sekali itu. Ya, ini salah satunya nih. Juga. Menko Erlangga ya, yang rahasiakan positif COVID. Menko dianggap membohongi publik karena tidak mengumumkan saat terkena corona. Iya itu, Menko harusnya dihukum 4 tahun tuh. Langsung segera ditahan aja itu. Tapi memang ini tadi tuh ini kontradiktif banyak. Tapi sebelumnya ini saya ada lagi Twitter. Ini saya ambil karena ini viral lah ya di Twitter. Muncul lagi nih Twitter Jokowi ya di awal-awal COVID. Twitternya seperti ini. Saya telah memerintahkan menteri untuk mengingatkan agar rumah sakit dan pejabat pemerintah untuk tidak membuka privasi pasien yang dirawat karena virus corona. Hak-hak pribadi mereka harus dijaga. Begitu juga media massa, saya minta untuk menghormati privasi mereka. Kok saya jadi ketawa sih? Itu kan harusnya amanat presiden diperhatikan. Kenapa kok hakim istilahnya kepo banget gitu loh? Dan tahu dari mana kok Habib bohong? Apa ukurannya Habib bohong? Dia kan gak punya ilmu sampai mendeteksi hati nurani. Kok menyatakan Habib bohong atau mengandung kebohongan? Dari mana dia punya ilmu itu? Mengandung kebohongan, bukan bohong, mengandung kebohongan. Jadi mengandung kebohongan itu agak-agak bohong gitu mungkin. Ya, mengandung kebohongan terus disimpulkan bohong. Karena dia probable-nya dianggap positif, bukan probable-nya tidak positif atau negatif. Jadi saya berani mengatakan hakim telah menyatakan dirinya tahu bahwa Habib bohong. Nah, pertanyaan saya secara ilmu hukum, dari mana ukurannya apa, parameternya apa, kok Habib bohong? Apa hakim tuh alasan putusannya apa? Mestinya hakim itu ada ilmu namanya res finding. Res finding itu menemukan hukum, harusnya menyatakan bebas demi hukum. Nggak bisa atau bebas murni. Baik Bang Egi, tadi kan sudah disebutkan soal membuat keonaran, kan dipertanyakan keonarannya apa? Ini saya ambil juga di Twitter ya. Pertimbangan hakim juga ini ya, menimbang pernyataan terdakwa yang ditayangkan Kompas TV dengan judul beredar HRS di Rumah Sakit Umi Kota Bogor yang menyebut secara umum kondisi Habib Rizik Syihab sehat walafiat adalah berita bohong yang didukung pernyataan Dr. Andi Tatat. Kondisi Habib Muhammad Rizik Syihab baik-baik saja dan tidak menunjukkan positif COVID. Dan video Muhammad Rizik menyatakan kita sudah segar sekali. Menimbang berdasarkan fakta di atas, majelis hakim berkeyakinan akibat pernyataan bohong yang kemudian dirangkaikan dengan pernyataan Andi Tatat dan saksi Muhammad Rizik Syihab timbul kegaduhan sehingga menimbulkan keonaran di kalangan rakyat khususnya medsos. Yang saat ini media paling banyak digunakan masyarakat. Kapan medsos gak onar ya Bang? Ya itu makanya. Itu kan apalagi buzzer gini ya memang onar terus lah medsos. Iya, artinya mengada-ada. Coba kategori onar. Kalau 10 orang yang membicarakan dengan yang 1000 orang,
mana yang onar? Ya 1.000 orang. Ini kan kalau ukurannya begitu dia apa? Berapa Tap- ukuran yang membicarakan itu? Tapi Jadi medsos itu udah medsos pastilah, kan nggak bisa udah diukur, pasti Bang. dengan konteks ilmu logika, ilmu mantik itu sangat absurd dan tidak berdasar kepada pengetahuan gitu loh. Tapi sangat buruk sangka, duga-duga, dan juga kebencian. Dan ingat ya, di surat Al-Maidah ayat 8, itu hakim harus ingat, jangan kebencianmu pada satu kaum membuat kamu berlaku tidak adil. Nah ini udah nggak adil ini hakim, jaksa juga. Udah nggak adil sama Habib Rizik. Dia udah ada kebencian dulu, lebih awalnya. Bahkan nantang-nantang Habib itu isapan jempol aja imam besarnya. Akhirnya kemarin dibuktikan malah kerepotan. Bahkan kemudian ada kurang lebih 200 orang malah ditangkap. Justru itu yang menimbulkan keonaran. Jadi keonaran yang dimaksud justru putusan hakim ini yang menimbulkan onar. Kalau konteks Habib menyatakan sehat-sehat saja, nggak ada yang onar pada waktu itu. Saya tinggal di Bogor, nggak ada itu. Enggak, Onar-onar apa maksudnya yang yang onar itu di medsos, tapi di medsos kan satu orang bisa punya ternak akun ya, nggak bisa dihitung. Ya, oleh karena itu, apalagi medsos tidak berpengaruh, onar yang dimaksud di situ itu masyarakat jadi gaduh bukan di medsos. Itu kan tahun 46. Jangan lupa tahun 46 belum ada internet. Ya, hakim Atau tuh mungkin bagaimana? penjaranya di dunia maya saja harusnya ya, Habib Kalau Rizik, itu karena di rumah karena penjaranya, kejahatannya di dunia maya. iya di online mestinya, Habibnya dihukumnya di Oh online, ya, bukan penjara online mestinya. apa sidang online, putusannya offline. Gimana? Iya, ini banyak sebenarnya yang sampai Andi Tata tadi tuh ya, dari direktur rumah sakit pun kena. Ditata itu kan dokter. Mm-mm. Tidak mungkin kapasitas dokter berani bicara yang tidak sebenarnya, tidak mungkin. Juga Habib, jangan lupa kemuliaan Habib sebagai ulama, nggak mungkin dia bohong. Dan juga kalau bohong apa gunanya buat dia? Orang dirinya sendiri, sakit apa tidak sakit kan dia yang rasakan. Kok dia dibilang tuduh bohong? Di sinilah nggak ngertinya ilmu hukum dalam pengertian, bagus juga psikologinya, hakim ini justru sudah terpapar rasa kebencian yang dasar kepada ulama yang sudah sekarang ini memang ulama itu dibenci. Makanya saya bentuk TPUA ini sejak waktu zamannya tahun 2016 untuk melindungi para ulama, dan banyak ulama yang dikriminalisasi termasuk aktivis gitu loh. Saya sendiri aja kena di penjara pernah saya. Sering kali keluar masuk. Ya, tapi soal kebencian ya nggak lain dong dengan hukum urusannya. Orang berhak membenci si A, membenci si B. Tapi kalau hukum dasarnya mereka itu sudah benci. Nah, Quran sudah ingatkan, jangan kebencianmu pada satu kaum membuat kamu berlaku tidak adil. Ya, jadi kita juga begitu. Cina kita nggak suka, nggak boleh juga dalam konteks melakukan tidak adil. Nggak sukanya sih hak-hak kita, nggak suka emang mau apa? Tapi tidak boleh ungkapan ketidaksukaan kita itu dengan melanggar hukum. Nah ini jelas-jelas melanggar hukum. Jaksa, polisi, hakim, kebenciannya kepada ulama ini diwujudkan dalam putusan. Buktinya diputus 4 tahun. Itu ungkapan kebencian secara struktural. Hukum terbukti mereka tuh benci sama ulama gitu. Jadi begini ya, sekedar gambaran. Ini kasus mengandung kebohongan Habib Rizik ya, yang katanya probable COVID. Ini hukumannya 4 tahun, sama dengan orang yang sudah terbukti. Salah satu yang terbaru adalah Jaksa Pinangki ya, yang terbukti ya menerima suap berapa, 6 miliar apa 7 miliar itu ya dari Joko Chandra. Yang terbukti juga melakukan pencucian uang. Itu hukumannya sama loh. Yang probable sama yang terbukti ini hukumannya sama loh. Yang mengandung kebohongan dengan ini hukumannya sama 4 tahun. Ini kalau nggak di Wakanda nggak akan kayak gini kayaknya, Bang. Ini yang bermain namanya duitkologi, pengaruhkologi. Tapi begini, Bang Egy. Ilmu tentang duit, berapa jumlahnya, ya sogokannya berapa, hukumannya jadi segitu. Kita udah ngerti lah, saya pengalaman di dunia lawyer nih banyak kali suap menyuap itu. Ya, tapi memang selalu banyak permainan seperti itu dari dulu sebenarnya. Kalau mau jujur bukan dari masa Jokowi saja, bukan rezim. Tapi akhir ini semakin terang benderang dan tanpa tedeng aling-aling begitu ya. Ya harusnya kan masa Jokowi jauh lebih baik.
Harusnya, karena dia udah mengalami yang sebelum-sebelumnya yang tidak baik. Dia kan janjinya lebih baik, mau menegakkan hukum, mau berantas korupsi, mau perkuat KPK, dan lain sebagainya, janji-janji bohongnya. Makanya karena dia banyak bohong, saya gugat ke pengadilan, supaya dia itu mengerti bahwa dia itu pembohong gitu loh. Gimana kabar gugatannya itu, Bang? Masuk tahap mediasi, nanti tanggal 5 Juli, batas jawaban dari Jokowi, mau kita kasih peluang, dia mau tobat atau mau mundur. Ya, kalau dia nggak mau tobat ya mundur, tapi kalau dia mau tobat boleh tidak mundur, tapi ganti perbuatannya, termasuk kita tuntut bebaskan Habib Rizik antara lain. Kemudian hentikan undang-undang Omnibus Law itu, keluarkan Perpu untuk diganti, jangan menyusahkan rakyat dan lain sebagainya yang berkaitan terutama juga mungkin dunia pekerja. Ya, tapi ini Bang Egy mengomentari soal pilihan Habib Rizik, kan ketika dibacakan keputusan ada 3 opsi ya, menerima keputusan tersebut atau pikir-pikir atau menyatakan banding. Oh, ada satu lagi, ditambahin satu lagi, memohon maaf ya, mengajukan ampunan atau grasi. Baru kali ini ya. Ya, akhirnya Habib Rizik memilih banding ya, langsung tanpa pikir 7 hari. Nah, ini terhadap pilihan Habib ini menurut Bang Egy gimana? Kalau dengan banding ini artinya Habib nggak ditahan dong, sebentar lagi bebas sampai mempunyai hukuman tetap. Ya, logikanya begitu. Kalau banding kan belum inkrah. Artinya tidak boleh diputuskan apakah dia masuk penjara atau tidak dalam konteks 4 tahun. Jadi stagnasi untuk memproses bandingnya gitu loh. Jangan kita nggak mau ngerti hukum, nanti main sikat lagi aja. Emang nanti masuk dulu. Nggak bisa begitu dong, ini kan negara hukum. Tapi menurut acara pidana bagaimana? Berarti Habib Rizik harus dikeluarkan dulu ini atau gimana? Ya tidak juga, tergantung situasionalnya. Kan katanya dia masih dan jalani yang lainnya itu. Oh iya, bisa dicari ya, bisa berlapis-lapis baja juga. Dalam kasus ini, kalau Habib nggak ada kasus lain, harusnya keluar. Orang nggak ada urusannya, kan sebenarnya nggak boleh ditangkap. Karena nggak matching itu loh, dikenain pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 tahun 46 dijungtokan ke pasal 55 sebagai turut serta dari KUHP, itu amat nggak benar dari segi ilmu hukum. Tidak ada limitasi perbuatan yang dilakukan Habib dengan yang harus dikatakan melanggar hukum dan harus dihukum, itu nggak ada. Jadi bandingnya Habib itu udah amat sangat tepat. Malah sebenarnya kalau saya sejak awal menyarankan nggak perlu mau diadili Habib yang gini-gini, toh di penjara juga, ngapain? Nah, tapi ya sisi lain Habib milihnya online katanya. Padahal sih online offline mah sama aja begitu loh. Ya ini pendidikan juga buat publik ya, seperti apa harusnya ya, potret hukum. Tapi kan yang sangat dizolimi Habib gitu loh. Jahat mereka ini. Kasus tes swab ini mungkin kasus yang terberat ya, kan sebelumnya hukumannya ringan-ringan 8 bulan, udah masuk sama denda begitu. Jadi mungkin ini stok kasus terakhir kali kalau nggak dicari kasus lain ya. Iya, ini nuansa politiknya jelas. Kalau kaitan dengan pemilu kan 2024. Jadi kalau 4 tahun kan nggak, kalau asumsinya masuk penjara kan aman. Jadi nggak ada Habib Rizik. Tapi dia lupa. Apalagi kalau 3 periode ya. Kalau Baik, ini yang menarik ya. Gara-gara vonis Habib Rizik ini viral, ada 2 juga yang viral ya. Pertama adalah ini Bima Arya, ini juga viral fotonya ya di Twitter kemarin. Ada juga tweetnya Dias Hendro Priyono ini yang kemudian viral juga ya, yang di awal-awal sudah langsung mengatakan Beb, semoga baik-baik saja Beb sampai ketemu 2026 ini. Kayaknya sudah tahu ini bakal hukuman. Anaknya Hendro bukan? Iya, Dias Hendro Priyono, iya betul. Yang sempat disinggung oleh Habib Rizik di pengadilan. Ya, itu kan udah sangat terang benderang juga bahwa ada konspirasinya untuk itu. Nah, dengan skenario kebencian di kalangan mereka semuanya sudah serempak. Bagaimana Habib ini tidak lagi berperan, apalagi menjelang pemilu yang 2024. Jadi hukuman ini bisa dimengerti sebagai satu kepentingan politik, bukan peristiwa hukum ini. Ini peristiwa politik yang menggunakan instrumen hukum.
Nah yang kita kecewa hakim. Ini KY mestinya bertindak, komisi yudisial, periksa apa benar timbang-timbang dari hakim ini. Ini KY juga nggak ditakuti sama hakim, yang ditakuti eksekutif. Tapi ini yang disayangkan juga nih Bang Egy, meskipun secara terang benderang kasus ini bukan masalah suka atau tidak suka ya, tapi kasus ini memang penuh dengan kejanggalan begitu ya. Tapi tidak ada satupun pakar hukum yang membela, tidak ada politisi atau partai politik yang membela begitu. Kalau itu nggak benar, saya sebagai bagian dari masyarakat, saya membela Habib, bikin TPUA. Ini sekarang wawancara aja bela dia. Bukan dari politisi-politisi, karena Habib dulu juga misalnya politisi sudah bisa diduga, bisa diukur, dia nggak berani bela karena juga dia banyak salah. Gampang dipelintir lagi kalau dia berani bela Habib, pasti dipelintir. Langsung kenal yang dia punya. Jadi semuanya itu istilahnya udah pada kotor, jadi mau belain yang bersih ya kagak bisa lah, dia sendiri kotor gitu loh. Jadi ya agak tersandra, semuanya tersandra begitu ya. Tersandra istilahnya begitu. Nah, oleh karena itu kita nih pendukung-pendukung Habib yang murni harusnya bergerak dengan satu situasi yang terukur, yang konstitusional. Tapi jangan mendiamkan situasi ini. Harus berupaya maksimal lah. Bagaimana saya di bidang hukumnya, TPUA-nya, saya bergerak terus menyatakan advokasinya. Nah yang lain mana gitu loh. Kalau sinergisitas ini jalan, betul pendukung Habib jutaan orang, sebenarnya nggak berani juga dihukum misalnya. Tapi faktanya sudah dihukum, ya bagaimana, harus ada perubahan. Nah ini prospeknya banding seperti apa ini ya? Mengingat ya seperti dikatakan tadi ini syarat dengan politis ya. Nah nanti kalau banding ya kalau sudah seperti ini targetnya agar pemilu 2024 clear bukan clear gak ada Habib gitu ya, kayaknya banding juga percuma ini ya. Ya karena begini, nah ini baru pakai teori probability itu benar. Kemungkinan dihukum lagi kuat. Tapi atas izin Allah juga bisa bebas. Nah, kita orang beriman tuh harus punya optimisme di situ. Jadi kalau pikirannya secara pesimis, nggak mungkin bisa dimenangkan. Karena ini sudah sistemik, sudah struktur dari pengadilan negeri ke pengadilan tinggi ke kasasi, itu Mahkamah Agung. Nah, Mahkamah Agungnya nggak bisa berkutik, nggak berani ngelawan eksekutif. Padahal dia menurut trias politika kan ada eksekutif, ada yudikatif, ada legislatif. Sekarang kan jangankan yudikatif, legislatifnya aja cicing wae, nggak berani ngelawan jalan pemerintahan, kan nggak berani kita lihat. Setelah di MA atau kasasi baru bisa mengajukan gerasi ya. Iya, mestinya begitu logikanya. Jadi hakim ini udah diintervensi namanya. Dia sebenarnya menolak, tapi karena hati nuraninya juga udah tumpul, nah saya berani tuduh aja tumpul, karena buktinya begini hasilnya. Kan perbuatan itu tidak mungkin lepas dari hati nurani, ya. Walaupun dia nggak suka, mestinya dia tunjukkan nggak sukanya. Tapi karena lebih dominan kekotoran jiwanya itu, akhirnya begini gitu. Tapi seandainya ini namanya hukum bisa di ini ya, seandainya nanti sudah mempunyai kekuatan hukum tetap begitu, artinya bisa gerasi gitu, mau nggak ya Habib Rizik minta maaf? Mana mungkin, saya kenal watak Habib nggak berani, dia lebih baik dihukum deh. Nah, ini ada satu lagi yang ironis juga ya nih Bang Egy, kasus bersamaan dengan kasus mengandung kebohongan swab, pengadilan swab, saya sebut ini pengadilan swab. Ini kasus ini sebenarnya melekat dengan kasus sebelumnya yang sampai saat ini nggak jelas, pembunuhan 6 laskar FPI. Itu gimana sebagai ketua tim pembela ulama dan aktivis, ini perkembangannya seperti apa sih? Ini kok publik jadi katanya meninggal, gimana perkembangannya itu? Kita bagi-bagi tugas. Ada teman-teman yang bikin TP3 itu, yang bersama Abdullah Hehamahwa, Amin Rais, semua ada di situ, yang mempersoalkan, bahkan sudah nggak ada presiden, bahkan sudah mempersoalkan Komnas HAM, bahkan hasil penelitiannya yang saya mengerti itu jelas sekali adanya kesalahan dari pihak kepolisian, itu sudah sangat jelas. Dan juga polisi juga sudah mengakui ada 2 tersangka, kan begitu. Tapi sampai saat ini belum P21 tampaknya, belum disidangkan. Belum, maka itulah anehnya itu negeri ini, ya. Jadi pasal 27 ayat 1 UUD 45 nggak jalan.
setiap warga negara berkesamaan kedudukannya dalam pemerintahan dan hukum tanpa kecuali. Ini ternyata kecuali yang dekat sama rejim, kecuali ini nggak diapa-apain tadi. Termasuk si Hartarto tadi, udah kena positif, ngumpetin positif, nggak kena, mesti dihukum juga deh 4 tahun itu orang. Jadi oleh karena itu, kalau konteks itu saya kurang kompeten untuk menyampaikan karena ada timnya, tim TP3 itu yang untuk pencari faktanya itu. Saya fokus TPUA masih kasus-kasus yang sifatnya global dan masih dalam proses gitu. Iya, baik terima kasih nih Bang Egy. Kita tunggu saja di perkembangan seperti apa. Yang pasti semuanya tetap berjuang. Ini bukan masalah suka atau tidak suka sekali lagi ya. Karena ya Habib Rizik ini memang banyak yang suka, banyak juga yang tidak suka begitu kan ya. Tetapi ini bukan masalah suka dan tidak suka. Ketika hukum dijungkir balikan, tentunya kita tidak bisa membenarkan begitu. Karena hal serupa juga bisa terjadi pada kita nantinya. Pada siapa saja, ini bisa terjadi pada siapa saja jika hukum sudah dipermainkan seperti ini, bisa menimpa siapa saja. Saat ini mungkin korbannya Habib Rizik ya. Jika kemudian tidak ada hukum yang benar-benar adil yang bisa mengatur, sehingga ini bisa jadi selera yang bisa mempengaruhi hukum, yaitu penguasa. Seperti itu ya Bang Egy. Ya, saya akhiri closing statementnya, Mbak Rahma kan Muslim, udah bagus pakai kerudung. Itu ada Al-An'am, surat Al-An'am ayat 123. Situ ada kategori akabiro mujrimin, pembesar-pembesar yang jahat, kejahatannya itu menipu rakyat. Nah, pembesar di sini bisa presiden, bisa DPR, bisa menteri, bisa siapa saja. Pada tingkat RT RW, ketua RT itu pembesar. Pada tingkat majelis ulama, ketua dewan majelis ulama itu pembesar, ulama itu pembesar. Nah, yang menarik dalam surat Al-An'am 123 itu, mereka nipu rakyat, mereka bohongi rakyat. Dan itu sesungguhnya mereka tidak menyadari, sesungguhnya menipu diri sendiri. Jadi saya kira dalam kaitannya dengan khutbah Jumat juga perlu juga diingatkan di sini. Jadi kalian tuh di tingkat peradilan, hakim itu pembesar. Di tingkat kejaksaan, jaksa itu pembesar. Di tingkat polisi, polisi itu pembesar. Ya, dalam konteks peradilan. Pengacara juga pembesar. Di antara kalian yang penegak hukum ini. Tapi kalau sudah unsurnya menipu, menindas, memperdaya rakyat, pakai istilah-istilah mengandung, pakai istilah-istilah yang probable itu kan menipu rakyat sesungguhnya. Bagi kita yang cerdas ini nggak bisa ditipu sebenarnya. Nah, nanti logika keadilan ini akan berjalan sendiri lewat logikanya kalau diperlakukan tidak adil masyarakat. Apakah nanti akan ada gerakan massal, people power, atau apa? Nah, ini jangan dituduh saya provokasi, tapi ini probable juga. Ya, foto probabilitasnya itu ya kemungkinannya besar. Masa hakim aja yang boleh probable, saya nggak boleh? Ya, jadi ya ini lucu juga Bang Egy, karena saya juga kuliah hukum ya, S1 sama hakimnya. Jadi dari dulu kita diajarin ya bahwa hukum itu harus ada kepastian hukum. Sekarang ada probable hukum. Iya, kalau hukum itu paling tidak yang saya tahu kepastian, manfaat hukum, dan keadilan. Itu paling tidak. Nah, sekarang tambah satu jurisprudensi, probable hukum. Jadi tambah tidak jelas hukum. Jadi menafikan kepastian hukum ini. Logikanya begitu. Ya, karena kata-katanya jadi multitafsir ya, mengandung probable, mengandung kebohongan, dan lain sebagainya. Dari segi ilmu kan penjahat itu. Penjahat terbesar itu. Dalam konteks ini hakim penjahat itu. Nipu rakyat. Ya, ini mungkin jadi memecahkan rekor ya, satu-satunya pelanggar prokes yang dihukum, meskipun banyak pelanggar lainnya. Bahkan presiden sendiri katanya pernah juga kan ya, yang waktu melakukan kunjungan. Tapi ini satu-satunya orang yang dihukum ini adalah Habib Rizik. Kemudian satu-satunya kasus tes swab. Nah, ini mungkin hanya ada di Indonesia. Baik, sekali lagi terima kasih Bang Egy. Terima kasih juga Mbak Rahma, terima kasih. Mudah-mudahan sehat semua dan kita diberkahi oleh Allah. Amin. Ya, amin, amin. Mudah-mudahan sehat semua ya. Yang terpapar COVID juga mudah-mudahan kuat menghadapi ya sampai kemudian hasilnya negatif begitu ya, atau bisa berlalu begitu. Jadi lebih besar sekarang virus dari hakim, lebih besar tuh probable tadi itu virus itu. Daya rusaknya lebih juga ya, karena sistem.
Tapi begini ya, yang pasti kita terus akan memantau ini ya, apalagi masyarakat sudah semakin cerdas begitu ya, tidak sudah tentunya tidak terima karena ini selalu terlalu terang benderang ya. Orang suka ataupun tidak suka tidak akan bisa menerima ini jika tidak korup ya hati nuraninya. Ya, jika punya hati nurani pasti tidak membenarkan ini ya. Ini karena ini terlalu janggal. Dengan ketidakadilan ini, nanti logika masyarakat, logika rakyat akan berjalan, insya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Ya, amin. Terima kasih Mbak Rahma. Terima kasih juga ini yang sudah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa subscribe dan komen ini ya, khususnya tentang vonis Habib Rizik ini ya. Saya Rahma Sarita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.